Anjir, lo kalau beli HP tuh ada nggak sih kayak rekomendasi tertentu spek minimum, spek maksimal ya kan atau budget tertentu yang lo jadiin kategori patokan untuk beli sebuah HP baru maupun second? Kalau ada kali ya video ini cocok buat lo jadi lo tontonnya video nggak jelas ini sampai habis. Nah HP yang pertama gue pegang ini adalah HP dari Xiaomi dari Redmi punya tapi ini adalah HP dengan layar non AMOLED alias masih IPS-an atau ya kalau nggak IPS juga TF screen juga masih sabi lah kalau lo mau nggak mau AMOLED-AMOLEDan. Tapi permasalahannya dengan HP dengan teknologi yang layar yang belum OLED AMOLED gini, apakah masih enak atau tidak untuk dipakai di tahun 2023? Nanti gue bakal coba bahas. Nah yang kedua ini adalah Xiaomi juga, sama-sama merek Xiaomi, sama-sama dari Redmi juga. Tapi ini layarnya sudah OLED-LEDan, sudah AMOLED punya. Nah kalau lu tanya layar AMOLED itu sebenarnya bagus atau tidak, udah bagus boy. Lu nggak bisa tanya layar AMOLED itu bagus atau nggak, udah pasti bagus. HP keluaran terbaru, flagship keluaran terbaru sekarang itu layarnya juga udah LED-LEDan punya ya kan. Udah nggak ada tuh yang embel-embel IPS-IPS-an lagi ya kan. Kalau dulu masih ada perang IPS Retina display versus AMOLED. Kalau sekarang udah rata lah, udah satu jalur semuanya. Nah kalau lu lihat di depan layar ini di video ini sama-sama pabrikan dari Redmi, sama-sama brand Xiaomi punya, tapi punya dua karakter yang berbeda. Yang sebelah kiri yang warna hitam itu layarnya IPS screen, sedangkan yang sebelah kanan layarnya sudah AMOLED punya. Nah kalau ditanya harganya itu berapa, harganya juga sama boy. Antara yang kiri dengan kanan, bukan sama ya, lebih mirip-mirip lah, pangsa pasarnya sama gitu. Tapi kok bisa yang satu AMOLED yang satu tidak? Oke, sebelum ke situ gue bakal bahas dulu. Kalau lu pengen ngerasain layar AMOLED yang bagus di HP second, pokoknya AMOLED dari segala AMOLED lah, raja AMOLED ya merek Samsung. Contoh kayak HP Samsung yang lagi gue pegang ini gila sih. Kalau lo ngomongin AMOLED, udahlah. Samsung itu tak tergoyahkan, emang rajanya AMOLED. Lo bisa lihat nih HP murah meriah sekelas Samsung ini dikasih layar sebening ini. Ini gue suka banget boy. Jadi kalau lu nanya masalah layar yang second-secondan yang udah AMOLED punya, juaranya emang Samsung punya. Memang kalau layar AMOLED itu kalau lo beli second emang ciri khasnya itu ada shadow tipis-tipis lah. Itu adalah hal yang wajar daripada layar udah diganti nggak ada shadow bening tapi non ori. Nah sedangkan kalau lo mau beli layar yang non AMOLED tapi masih bening enak banget, itu saran gue lo beli iPhone second. Nah kedua HP ini tuh adalah HP patokan ya. Kalau lo mau beli HP second layar AMOLED yang murah meriah Samsung punya. Kalau lo mau beli layar yang nggak mau AMOLED tapi layar masih bening iPhone punya. Jadi kedua HP ini adalah HP patokan yang menurut gue layarnya nyaman parah. Tapi gimana ya? Kedua HP ini tuh pelit banget speknya. Contoh kayak kalau lo beli Samsung yang second-secondan layar AMOLED, itu speknya kentang parah. Baterainya oke lah gede, tapi spek kameranya kentang, chipsetnya kentang ya kan. Oke lah updatean software, tapi kalau dipakai tuh ya kentang lah HP Samsung. Dan ya pokoknya HP Samsung ini meskipun ngasih layar AMOLED, spek AMOLED ya harganya udah murah sejutaan gitu. Oh ya semua HP yang gue sebutin, semua HP yang lu lihat di video ini lu bisa sikat, linknya ada di deskripsi, gue taruhin deh linknya. Dan kalau lu pilih yang iPhone juga, karena gini pilihannya, layar AMOLED yang paling bagus Samsung, HP second layar yang masih IPS yang paling bagus itu iPhone. Cuma permasalahannya Samsung kasih speknya kentang, iPhone juga yang second-secondan speknya kentang. Oke, gue ada option. Kalau lu seandainya butuh layar AMOLED yang bening dan lu pengen speknya tinggi, contoh ambil dari Vivo punya, dari brand Vivo punya. Ya plus minus lah, ada kelebihan di setiap merek lah. Cuman kalau lu embat si Vivo yang satu ini, Vivo V17 Pro ini, lu dikasih layar AMOLED. Kalau seandainya duit seharga yang sama dengan Vivo yang lagi lu lihat ini dan lu beli Samsung, itu bakal dapat juga layar AMOLED. Cuman speknya kentang parah ya. Ini gue sebutin awal-awal dulu deh. Yang pertama kalau lu embatnya Vivo, lu dapat kamera pop-up punya, sedangkan Samsung non pop-up. Itu udah bener-bener beda banget. Beda parah. Dan spek kamera belakangnya tuh gila banget. Gue pernah adu kamera HP Vivo yang sejutaan layar AMOLED ini. Ini layar AMOLED harga sejutaan, kamera segila ini. Gue pernah adu sama iPhone 8, iPhone 10 yang harganya lebih mahal dari Vivo ini. Menangan kamera si Vivo ini untuk video recording, hasil jepretan, kamera belakang, kamera depan. Gila, Vivo ini ngasih spek yang gila, parah. Makanya gue suka banget lah HP-HP yang murah meriah tapi ngasih spek kayak ala-ala flagship gitu.
gue demen banget buat rekomendasiin ke lulu pada. Jadi kalau masalah di luar Samsung banyak kok. Contoh alternatifnya kayak lu ambil Vivo di budget yang sama-sama layar AMOLED, lu dapat spek yang lebih tinggi. Dan ini berasa banget bedanya ketimbang Samsung. Oke, di option kedua saran gue lu ambil Pixel lah. Kalau lu nggak mau Vivo, lu ambil Pixel aja. Ini juga layarnya sudah AMOLED juga. Jadi opsional kalau lu nggak mau ambil Samsung ya, dengan iming-iming yang Samsung itu kasih spek kentang ya kan. Nah kalau buat si Pixel ini meskipun dia kasih layar AMOLED cuman kurangnya Pixel itu common parts jarang juga dan spare partnya juga jarang. Jadi antara spare part dari tipe A ke tipe B itu nggak semua kompatibel di satu device yang berbeda. Beda sama Samsung ya kan bisa dikanibalisasi meskipun mereknya beda-beda. Jadi agak sedikit ribet tuh. Imbasnya kalau lu pakai Pixel memang di budget yang sama dengan Samsung, Pixel ini ngasih spek lebih tinggi ya. Gue udah pernah bandingin juga sama Samsung. Gue coba adu kameranya, performanya, ya kan. Gue juga coba pakai buat daily. Pixel itu jauh lebih enak daripada Samsung punya. Tapi mau gimana lagi, spare partnya susah. Jadi buat after sales, balik lagi Samsung itu lebih optional menurut gue. Cuman ini pilihan aja kalau lu nggak mau merek Samsung yang karena keterbatasan spek yang kentang. Banyak kok HP-HP yang lebih bagus, yang lebih jos daripada Samsung di harga yang sama dan dapat spek yang lebih tinggi daripada Samsung. Rekomendasi banyak, nggak hanya di video gue ini aja. Lo bisa cek-cek channel-channel lain lah. Tapi di sini kalau lo ngembatnya Pixel, lo tuh bakal dapat bener-bener yang HP tuh bener-bener kepake lah. Kalau lo pilih Samsung, lo kalau pemakaian normal, bener-bener normal, ya lo cocok lah pakai Samsung. Cuman kalau lo orangnya nyari duit pakai HP, Pixel, seriusan. Kepake semua tuh yang ada di Pixel. Oke, sekarang rekomendasi dengan HP yang layarnya non AMOLED. Contoh, tadi kalau lo seandainya pengen punya layar yang bagus tapi lu nggak mau AMOLED, ya minimal ambil iPhone kan. Tapi kan iPhone speknya kentang bang, yang udah tua. Nah buat yang layar non AMOLED rekomendasi gue Xiaomi Redmi Note 9T. Kenapa? Ini layar IPS yang non AMOLED maksud gue. Layar HP ini gila parah. Gue ada insiden sama Xiaomi Redmi Note 9T ini, gue ada insiden. Gue pernah taruh di sweater jaket. Ya gue lagi naik motor gitu, HP-nya kelempar ke aspal. Dan you know what apa yang terjadi sama HP ini? HP ini nggak ada apa-apa, layarnya nggak retak. Gue nggak pakai silicone case, jelly case, soft case atau apapun itu gue nggak pakai. HP ini masih telanjangan gini aja. Dan nggak ada yang rusak sama sekali. Jadi HP ini cuman cobel di bagian body, lecet-lecet di body aja. Sama layar agak baret dikit karena ngantem aspal. Gue nggak tahu ya tuh posisi yang ngebentur duluan bodi belakang atau bodi depan. Pokoknya HP tak gitu kelempar ke aspal. Gue lagi naik motor. Dan HP-nya masih gue pakai sampai sekarang. HP ini gila banget. Ini menandakan bahwa build quality yang ada di Xiaomi ini gila parah. Kalau lu ngambil iPhone, kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak bakal bisa deh. Kalau lu ngambil iPhone, speknya udah kentang ya kan udah tua. Dan kalaupun seandainya kejadian ini terjadi di iPhone gue yang kelempar ke aspal ini, kayaknya udah bakal ada yang retak deh, minimal remuk ya. Karena ya rata-rata iPhone sekarang itu yang secondan otomatis banyak part yang udah ganti, entah itu casing, entah itu LCD, jadi nggak bisa menjamin sekokoh bawaan pabrik. Jadi rekomendasi gue yang layar non AMOLED, saran gue beli Xiaomi Redmi Note 9T. Kenapa? Kalau dapat 5G, harganya juga lebih murah daripada iPhone. Layarnya juga cakep banget, layarnya juga bening dan durability-nya gila. Ini udah teruji jatuh dari motor ya. HP ini nggak kenapa-napa. Dan yaudah sampai di sini video rekomendasi gue. Sebenarnya masih banyak banget sih rekomendasi cuy. Cuman kepayangan banget nanti video gue.